Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bunda Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau membagikan resep pizza dan saus pizza jualanku. Jadi disimak videonya sampai selesai biar kalian gak gagal paham. Siapa tahu kalian bisa juga ikut berjualan seperti aku ya, jualan pizza. Dan jangan lupa supportnya dengan bantu subscribe, like, dan komen. Ini aku mulai aja, aku mau mulai ngadon. Ini aku masukin tepung terigu sebanyak 600 gram dan gula pasir 1 sendok makan. Dan seperti biasa ini aku ngadonnya pakai mixer rakitan yang palsu aku buat sendiri. Jadi untuk mixer rakitan aku ini kapasitasnya hanya muat tepung terigu kering itu 600 sampai 700 gram aja ya teman-teman. Dan ini lanjut adonannya aku masukin air. Untuk airnya aku menggunakan 375 ml. Air yang aku gunakan ini menggunakan air es atau air kulkas ya teman-teman, biar adonannya enggak cepat panas. Dan untuk memasukkan airnya itu bertahap, jangan sekaligus. Jika teman-teman terlanjur kelembekan, bisa dikasih tepung terigu lagi ya teman-teman. Oh ya, untuk di resep ini aku nggak pakai telur, tapi aku menggunakan pelembutnya, menggunakan B-Involver ya teman-teman, setengah sendok teh. Dan ini adonannya udah setengah kalis, aku masukin margarin sekitar 2 sendok makan. Dan teman-teman kalau mau pakai minyak sayur juga bisa ya teman-teman, karena aku pingin rasa roti pizzanya itu gurih, jadi aku menggunakan margarin ya teman-teman. Dan ini aku masukin garam 1 sendok teh, kemudian aku mixer lagi kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya kalis elastis ya teman-teman. Dan ini aku rasa udah cukup untuk memixernya dengan aku mengetesnya itu menggunakan minyak sayur. Jadi kalau adonannya udah berbayang kayak gini berarti ini udah cukup proses pemixerannya ya teman-teman. Dan ini adonannya langsung aku buletin, jadi ini enggak aku tunda lagi, jadi langsung aku potong-potong. Ini langsung aku mau bagi menjadi 4 loyang. Untuk satu loyangnya itu beratnya 260 gram, untuk loyang ukuran 26 cm. Jadi aku itu sekali ngadon itu 600 gram tepung kering dan jadinya 4 loyang lebih ya teman-teman. Untuk ukuran loyang 26 cm dengan berat 260 gram ya teman-teman. Setelah dipotong aku masukin ke loyang, karena aku menggunakan loyang, memanfaatkan loyang yang ada aja ya teman-teman wadahnya. Itu sebelumnya wadahnya aku olesin minyak sayur tadi ya biar enggak lengket. Setelah ditimbang ini kita rounding, kita bulatkan, kemudian kita masukin ke dalam loyang yang tadi udah diolesin minyak sayur. Kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih. Ini kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Tergantung suhu di tempat kita ya teman-teman. Kalau suhunya dingin itu agak lambat. Kalau suhunya panas itu proses pengembangannya itu cepat ya teman-teman. Dan ini aku iris-iris tadi sosis untuk toppingnya ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau bikin sausnya. Untuk resep sausnya ini aku tumis bawang putih, aku menggunakan 1 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay. Ini aku tumis sampai harum, kemudian aku kasih sedikit lada bubuk ya teman-teman. Kemudian lanjut ini aku mau masukin air. Airnya kurang lebih sekitar 300 ml ya teman-teman. Kemudian setelah airnya mendidih ini aku masukin sausnya, ini kurang lebih sebanyak 500 gram ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai mendidih lagi. Kemudian kita kasih garam, terus kita kasih royco. Aku kasih royco 2 sendok teh ya teman-teman.
Kemudian, diaduk-aduk, terusnya aku masukin larutan maizena sekitar 2 sendok makan biar, sausnya itu mengental ya teman-teman. Jadi kalau kita jualan itu mending kita bikin saus sendiri, hasilnya lebih banyak dan lebih hemat tentunya ya teman-teman. Dan ini adonan yang tadi kita diamkan selama 30 menit sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung ini kita mau tipiskan, aku menggunakan alas, alas kerja seperti ini. Kemudian, bawahnya aku taburi tepung terigu dan di atas adonannya juga aku kasih tepung terigu dan ini, telapak tangan aku juga aku mau kasih tepung terigu biar nggak lengket ya saat kita menipiskan adonannya. Jadi aku menipiskan adonannya dengan menggunakan telapak tangan aja, enggak menggunakan rolling pin ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan rolling pin jika ada di rumah ya teman-teman. Dan ini kita masukin ke dalam loyang, kemudian kita pipih-pipihkan seperti ini aja. Ini aku bikin pizza yang, biasa ya teman-teman, pinggirnya nggak menggunakan pinggir sosis. Jadi setelah ditipisin, semuanya udah merata, ini pinggirnya kita tekan-tekan seperti ini biar pinggirnya itu lebih tebal dari yang tengah ya teman-teman. Dan setelah, udah merata semua ini baru kita tusuk-tusuk menggunakan garpu, biar tengahnya itu saat di-open tidak menggelembung ya teman-teman. Lanjut ini kita topping dengan menggunakan saus pizza yang tadi sudah aku bikin. Dan untuk saus pizza yang aku bikin ini kekuatannya itu disimpan di kulkas itu bisa bertahan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Jadi kita kalau mau pakai tinggal diangetin lagi aja kayak gitu, dipanasin lagi, baru kita topping. Dan lanjut ini kita topping sosisnya, jadi sosisnya itu bisa mentah atau mau ditumis dulu ya teman-teman. Terus ini aku taburi, proteina atau ini, yang untuk topping mie ayam ya teman-teman, namanya itu, proteina yang terbuat dari kacang kedelai, jadi rasanya itu agak mirip-mirip daging ayam ya teman-teman. Dan lanjut setelah tadi aku masukin juga jagung pipil yang udah direbus, terus aku masukin irisan bawang bombay, ini aku mau parutin keju cheddar. Jadi ini aku bikin, pizza yang enggak menggunakan keju mozzarella ya teman-teman. Terus lanjut ini aku taburi dengan, oregano dan sebelumnya ini udah aku kasih mayones, tadi nggak kerekod ya, mohon maaf ya teman-teman saat kasih saus mayonesnya. Kemudian kita diamkan dulu ya sebelum di-open sekitar 30 menit biar adonannya mengembang. Dan lanjut setelah didiamkan 30 menit ini kita open. Aku menggunakan oven gas dengan api atas bawah, menggunakan suhu 150 sampai 200, derajat ya teman-teman buat proses pematangannya, selama kurang lebih 15 menit tergantung oven masing-masing. Jadi cara ngopennya itu aku kalau, bagian atasnya sudah kecoklatan, baru api atasnya aku matiin dan aku tunggu sampai bagian bawahnya itu udah kecoklatan baru aku angkat ya teman-teman. Karena bagian atas dan bawah itu matangnya itu enggak berbarengan ya teman-teman. Dan ini sambil nunggu pizzanya matang aku mau lipetin box pizzanya. Ini aku beli box pizzanya di toko online ya teman-teman, toko oren. Untuk linknya mohon maaf aku nggak bisa kasih tahu karena ini pas aku yang beli. Cuma kalau mau beli tinggal ketik aja box pizza motif ya teman-teman. Nanti di situ banyak, tampilan harga-harganya ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya, ini pizzanya udah mateng, aku mau potong menjadi 8 bagian. Ini aku menggunakan gunting ya untuk memotongnya, aku nggak menggunakan pisau yang khusus pizza. Ini guntingnya juga aku khusus untuk, memotong pizza ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau motongnya mau pakai gunting atau mau pakai pisau pizza itu tergantung, selera kalian ya teman-teman. Dan ini pizza yang aku potong itu pizza pinggir sosis, ini aku mau potong menjadi 8 bagian. Ini tengahnya pakai keju mozzarella, ukuran loyang 26 cm.
Dan untuk kertas alasnya aku menggunakan alas kertas untuk nasi bungkus ya teman-teman. Terus, tadi juga udah aku masukin 2 saset saus pedas. Jadi untuk, sausnya aku kasih 2 saset ya teman-teman untuk satu boxnya. Dan ini sudah selesai orderan aku, alhamdulillah aku dapat 13 box. Aku sekali ngadon ini tadi 3 kali ngadon ya teman-teman. Ini menghabiskan tepung terigu kurang lebih 2 kilogram ya teman-teman, alhamdulillah. Dan dengan, segini banyak aku mendapatkan omset kurang lebih 455.000 ya teman-teman. Ini hasilnya alhamdulillah sekali bisa untuk bantu-bantu perekonomian rumah tangga kita. Jadi bunda-bunda kalau yang pengen ikut jualan pizza kayak aku boleh direkrut resep-resep pizza dari aku. Ini yang aku bikin ada 4 macam topping ya teman-teman. Ada keju cheddar aku jual harganya 30.000. Untuk pinggir sosis plus moja aku jual harganya 40.000 dan pinggirnya mozzarella plus moja aku jual 60.000. Dan untuk tengahnya mozzarella itu aku jual harganya 35.000. Ini semua ukuran loyangnya 26 cm ya teman-teman. Dan ini aku kasih nama biar gak ketukar nanti customer aku pas ngambilnya. Jadi tadi ini aku dapat orderan yang keju cheddar itu 8 box dan sosis pinggir 3 box dan untuk tengah moja 1 box dan untuk pinggir mozzarella itu 1 box ya teman-teman. Jadi semua totalnya itu 13 box. Jadi kalau orderannya banyak seperti ini aku mengemasnya menggunakan plastik besar, tapi kalau untuk satuan aku ikat aja pakai tali rapia ya teman-teman untuk pengemasannya. Dan sampai di sini aja aku akhiri video aku. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai tanpa di-skip. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya dan cara penyampaian aku. Sekali lagi aku mohon maaf. Dan semoga video yang aku share ini bermanfaat. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.